Ade Sabian. Iya Ustadz, Sabian lagi Ya. izin ke kamar mandi sebentar Ustadz. Baik. Ya sebentar. Silakan dimulai Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Ahmad, gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati segenap pengurus inspirasi muslim muslimah dan juga pada adik Ahmad, adik Sabian yang senantiasa semangat dalam thalabul ini, khususnya tahsin tilawah Quran yang senantiasa insya Allah kita adakan di setiap Sabtu sore ya dan Selasa sore pada asar kurang lebih jam 4 ya. Insya Allah senantiasa selalu semangat. Dan juga pertama-tama marilah kita bersyukur, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas semua nikmatnya, terutama nikmat sehat, nikmat iman, hingga kita senantiasa diberikan kelapangan ya kesenggangan waktu hingga kita bisa bertemu dan kumpul kembali. Dan juga selawat dan juga salam tak lupa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang insya Allah kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelumnya kita baca doa belajar dulu bareng-bareng yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Lanjut ke Al-Fatihah ya, latihan Al-Fatihah seperti biasa. Bergantian aja langsung dari Ade Ahmad ya. Sambil dilihat mushafnya Ade Ahmad. Sambil dilihat huruf per hurufnya ya, ingat cara pelafalannya, makhrajnya ya. Silakan Ade Ahmad. Billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ade Ahmad ya, saya koreksi. Sebetulnya jauh sudah banyak berubah
dibanding sebelum-sebelumnya, apalagi dibanding awal-awal ya. Namun tetap ada beberapa tempat yang masih belum begitu pas ya. Belum begitu pas. Misal tadi di ihdinas. Nah, ihnya itu ingat H besar, H yang makhrajnya berasal dari tenggorokan paling bawah. Ya. H, Jadi kalau bahasa bahasa cakungnya harus lebih tegas lagi dalam melafalkan huruf per hurufnya ya, Ade Ahmad ya. Jadi harus lebih tegas lagi, harus lebih jelas lagi dalam melafalkan huruf per hurufnya. Jadi jangan sampai keseret-seret ke huruf berikutnya gitu. Misalnya ihdinas, nas itu juga ingat itu sod ya, makanya kenapa tadi saya suruh untuk dilihat ya, dilihat dengan jelas itu hurufnya apa dan ingat makhrajnya dari mana gitu. Yang lain sih sudah lumayan bagus. Qaf juga sudah lumayan bagus, cuman dia tetap harus dilatih ya. Qaf, terus to itu tebal, to itu termasuk huruf tebal ya. Jadi beda dengan ta. Jadi kalau ti tuat, tapi kalau ti tuato. Ya, begitu beda ya, beda makhraj to dengan ta. Jadi jangan sampai tertukar-tukar atau terseret-seret. Jadi harus lebih jelas. Satu lagi tadi alaihim. Nah, itu juga H besar ya. Ghairil maghdu, ingat lagi du itu bod. Jadi maghdu bi'alaihim. Jadi lebih ke akhir-akhir ayat ya, akhir-akhir surat ya. Jadi di akhir-akhir itu memang agak belibet ya kalau bahasa cakungnya. Jadi itu lebih harus diperhatikan lagi huruf per hurufnya begitu ya, Ade Ahmad ya. Untuk Al-Fatihah. Boleh sekali lagi, boleh sekali lagi. A'udzu billahi Sebentar. U. Ya, itu ingat juga itu hamzah yang pertama. Jadi bukan au tapi au. Ya, gitu ya. Boleh ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang Adek Sabian dinyalain itu apa namanya suaranya. Nah, silakan Adek Sabian Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Sama Adek Sabian ya, seperti Adek Ahmad juga tadi, mungkin harus lebih fokus, lebih teliti lagi ya dalam melafalkan atau membaca Al-Fatihahnya. Masih terdapat beberapa bagian, beberapa tempat yang belum sesuai dengan apa yang kita pelajari kaidah ilmu tajwidnya ya, atau makhorijulnya. Yang utama makhorijul yang kita masih latih terus nih ya. Ingat tadi ya, coba kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih di apa makhrajnya, kalau masalah ininya nantilah, kalau masalah yang penting makhraj yang ngasih kita harus benahi dulu ya, baru nanti panjang pendek dan sebagainya begitu. Jadi ingat lagi dan sering diulang-ulang atau dimurojaah ya, sambil ingat latihan kita ha ya dan sebagainya, to itu a atau ain itu. Ha dengan ha itu beda, ada tipis, ada tebal ya, ada yang keluar dari pangkal tenggorokan dan yang ada yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan seperti itu. Adek Sabian boleh sekali lagi ada Sabian sama seperti Adek Ahmad tadi ya, lebih diperhatikan lagi hurufnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ha kil ya. Nirrahim. Iya, dan harus tegas, harus jelas seperti itu. Jangan nirrahim, jadi jangan sampai nggak jelas ya, harus jelas. Coba diulang lagi dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, begitu kira-kira Al-Fatihahnya. Nanti setelah sering diulang-ulang,
sering diperhatikan, dipelajari, ya insya Allah nanti akan sempurna ya, akan lebih baik lagi nanti. Baik, selanjutnya kita ke latihan makhorijul huruf. Sekarang kita masuk ke makhorijul huruf yang berasal dari lidah ya, yang dari lidah. Makhorijul huruf yang berasal dari lidah yang terakhir ya. Kalau nggak salah dari lidah nih, dari lidah itu ada 18 huruf. Dan yang terakhir nih 3 huruf. 18 huruf itu terbagi menjadi 10 makhroj. 10 tempat keluarnya huruf yang berasal dari lidah. Jadi yang terakhir ini huruf-hurufnya dari lidah itu adalah huruf dal. Kalau menurut saya ini huruf yang tersulit ya dari lidah. Dal, dho, dan ta. Ya. Dal, dho, dan ta. Nah. Sampai ke 3 terakhir yang berasal dari lidah, yaitu dal, dho, dan ta. Ya. Jadi ketiga huruf ini berasal dari ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas. Ya. Adek Ahmad, Adek Sabian ya. Tempat keluarnya atau makhorijul hurufnya, tempat keluarnya hurufnya yaitu berasal dari mana? Ujung lidah. Ujung lidah yang bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas ya, ditempel. Ini menurut saya dan semua ini agak-agak sulit, cuman tidak mustahil. Kita namanya kita belajar, kita latih ya. Yang penting kita usaha ya. Ada Ahmad. Dari mana tadi ada Ahmad? Asalnya atau keluarnya hurufnya? Ujung lidah dia. Ahmad. Ada Sabian, dari mana tadi? Ujung lidah di ujung lidah di bertemu dengan gigi seri atas. Bertemu dengan ujung-ujung. Iya, jadi itu tempat keluarnya itu dari ujung lidah, atau kalau dalam apa namanya bahasa ininya itu toroful lisan, ujung-ujung lidah ya, toroful lisan. Nah, jadi dari ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas ya. Gitu. Jadi huruf-hurufnya itu ada 3. Jadi ketiga huruf ini bersumber dari tempat yang sama atau makhraj yang sama ya, tempat keluar yang sama, yaitu dari ujung lidah, bertemunya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, bagian atas ya. Itu ketiga huruf ini. Dal, dho, dan apa namanya sa ya. Namun bedanya ada Ahmad, ada Sabian, beda dari ketiga huruf ini tetap ada beda, walaupun dia berasal atau berasal dari keluarnya dari tempat yang sama. Namun ada beda, terkhusus huruf dho. Dho ini beda. Karena bedanya apa? Kalau huruf zal, sa dia cenderung tipis. Ya, cenderung tipis. Kalau dho itu cenderung tebal, ya, lebih tebal. Meskipun dia berasal dari tempat keluar yang sama, ya, gitu. Misalnya, karena apa? Sifat-sifatnya yang berbeda. Apa namanya? Kalau huruf dho itu beda karena
pangkal lidah lebih merapat ke langit-langit. Itu namanya sifat dho, itu mempunyai sifat itbaqa. Mempunyai sifat itbaqa. Merapatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Itu satu. Sementara dal dan sa itu enggak ada sifat itbaq. Dia justru sifatnya istifal, infitah. Artinya menghampar, lidah itu lebih cenderung menghampar, lebih turun ke enggak merapat ke atas, tapi dia lebih menghampar ke bawah. Itu sebabnya, perbedaannya. Ya, sebab beda, sebab bedanya dari ke beberapa huruf zo dan huruf dal dengan huruf sa gitu. Dan juga sifat dari huruf zo itu adalah isti'la. Ya, dia mempunyai sifat isti'la, mengangkatnya pangkal lidah, terangkat gitu. Jadi akhirnya menghasilkan suara yang berat atau tebal, yang kalau dalam bahasa ininya itu tafkhim, tebal ya gitu. Oke, itu untuk huruf yang kita akan latih, itu huruf dho, zal dan ta. Baik, untuk Adek Sabian. Adek Sabian bisa dengar? Ya. Baik. Dho. Coba Adek Sabian. Dho. Do. Bukan do ya, tapi dho. Jadi tadi ujung lidah, tapi bukan paling ujung ya, bukan paling ujung. Sedikit masuk, gigi seri. Coba maaf, ada Sabian, lidahnya digigit sedikit, dikeluarin sekitar 1,5 senti. Jadi Ade Ahmad diperhatikan, ujung lidah Ade Ahmad diperhatikan ya. Do itu digigit sedikit, menjulur keluar sedikit, melewati gigi seri atas kita, ya ujung-ujungnya. Terus pangkal lidahnya terangkat, lidah yang paling dalam terangkat, diposisikan dulu ujung lidah kita, terus keluarin suaranya. Do. Coba Adek Sabian lagi. Zo. Hampir. Coba Adek Ahmad. Kalau Ustadznya coba di mana? Do. Ya, jadi itu tadi ujung lidah itu menyentuh atau bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Do. Dan pangkal lidah terangkat merapat ke langit-langit atas. Makanya dia menghasilkan suara yang berat dan tebal atau disebut tafkhim. Ya, menghasilkan suara tafkhim atau tebal gitu. Do. Ya, coba Dek Fabian sekali lagi. Do. Nah, itu ringan, itu masih ringan, jadi nggak berat. Jadi dia nanti takutnya kalau dia enggak mengikuti sifatnya, dia akan berubah jadi zai. Kalau ringan itu zai, ya kan? Dikhawatirkan nanti bisa merubah makna kalau dia berubah atau berubah huruf.
Ya. Karena setiap huruf mempunyai sifat masing-masing. Do, 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 di, du, ad, do, di, du, ad, do, di, du, ad. Coba Ade Sabian sekali lagi. Do, di, du, ad, Do, di, du, ad. ad, ad, Do, di, du, ad. Ad, 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 ad. Rokhawah, dia tetap rokhawah ya, mengalir. Jadi nggak terhenti. Setelah disukunkan, do, di, du, ad. Do, di, du, ad. Coba. do, di, du, ad. Ad, ad. Do, di, du, ad. Oke. Coba deh Ahmad. Do, di, du, ad. Cenderung kurang tebal karena pangkal lidahnya nggak naik. Ya, nggak naik. Memang sih di sini untuk do ini termasuk agak-agak berat, tapi asal rajin aja. Do, di, du, ad. Coba, Ade Ahmad. Do, di, du, ad. Ad, ad. Ad. Ya. Coba lagi. Do, di, du, ad. Do, di, du, ad. Jadi nggak perlu monyong juga ya, Ade Ahmad ya. Nggak perlu monyong juga. Karena ini bukan huruf yang berasal dari kedua bibir. Do, 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 di, du, ad. Coba. Sekali lagi. Do, di, du, ad. Sekali lagi ada Sabian. Do, di, du, ad. Do, di, du, ad. Do, di, du, ad. Ya, sudah hampir mendekati lagi. Ad, id, ud. Coba. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Ya, itu lebih baik sudah. Coba deh Ahmad. Ad, id, ud. Ad, ad, id, ud. Ad, id, ud. Ada Sabian. Adho, idhi, udhu. Adho, idhi, udhu. Adho, idhi, udhu. Adho, idhi, udhu. Iya. Coba ada Ahmad. Adho, idhi, udhu. Udhu ya. Udhu. Adho, adho, idhi, udhu. Ayo ada Ahmad. Adho, idhi, udhu. Di huruf ini perlu sering-sering latihan ya. Ada Ahmad, ada Sabian ya. Itu untuk membedakan zai, zal, do, itu bedanya ini di huruf do yang untuk prakteknya yang agak-agak berat karena dia lebih cenderung tebal tadi, lebih cenderung tebal dan pangkal lidah harus terangkat untuk menghasilkan suara yang berat dan tebal ya.
Jadi harus lebih banyak tadrib, harus lebih banyak latihan ya. Gitu. Sendiri juga nggak apa-apa. Terus kedua huruf dal. Dal ya. Dal sifatnya sama dengan do, sama-sama jahar. Sama-sama jahar atau sama-sama lantang. Ya, rokhowah sama-sama rokhowah, sama-sama mengalir. Cuman bedanya tadi kalau do itu istilah atau terangkatnya pangkal lidah dan juga itbaq. Itbaq itu merapatnya lidah bagian dalam ke langit-langit. Itu bedanya. Sementara dal sifatnya istifal, infitah, lebih merendah, lebih menghampar lagi ke bawah untuk lidahnya. Jadi menghasilkan suara yang cenderung lebih tipis dan lebih gampang untuk diucapkan dengan lisan gitu. Jadi untuk zal, ta itu meskipun keluarnya sama tetap berbeda sifat dengan do ya. Gitu. Jadi zal. Coba Adik Sabian, zal. Zal. Ingat. Ketiga huruf ini sama-sama ujung lidah ya. Ujung lidah itu keluar dan menyentuh atau bertemu dengan gigi-gigi seri atas. Zal. Soalnya ini paling rawan dan sering sekali pelafalannya terdengar seperti zai. Ya, memang kalau zai lebih gampang, lebih ringan, lebih paling mudah diucapkan, paling mudah dilafalkan ya, untuk zal. Tapi zal itu agak sulit karena tadi harus ujung lidah atau toroful lisan itu bertemu dengan gigi-gigi seri atas ya. Zal, zaziduad. Coba Adik Sabian. Zaziduad. Ya, ingat selalu harus ujung lidah kita harus selalu bersentuhan atau bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Zaziduad. Oke, Adik Ahmad. Az, iz, uz. Coba Adik Ahmad. Itu nggak menyentuh gigi seri atas itu ujung lidahnya. Az, iz, uz. Coba. Ya. Azza, idzi, udzu. Azza, idzi, udzu. Coba deh Sabian. Azza, izi, uzu. Aku mau Cici. Coba sekali lagi. Azza, izi, uzu. Aku mau Cici. Coba deh Ahmad sekali lagi. Azza, izi, uzu. Ya. Jadi ingat, kalau belum menyentuh atau gigi seri atas, lidahnya belum keluar sedikit, itu belum sempurna pelafalannya ya. Jadi azza, idzi, udzu, az, id, uz, gitu. Zazidu, ad, gitu. Itu untuk huruf da ya. Jadi satu lagi huruf sa. Coba Adik Sabian. Sa. Za. Sa.
Sa. Sa, ya, sa. Sa. Sama kayak tadi. Sa. Karena makrotnya sama. Sa. Sa yang paling tipis. Yang tanpa ada apa namanya? Sa. Sa. Ada Ahmad, gimana? Sa, ada Ahmad. Sa. Sa. Nah, sa. Bukan sa ya. Bukan sa tapi sa. Kan kalau di deretan huruf-huruf itu alif, ba, ta, sa. Bukan sa ya. Nah. Sa, si, su, as. Coba ada Ahmad. Sa. Ti. Tu. At. Sa. Sa, si, su, as. Sa. Ti. Tu. At. Ya, sa ya. Coba ada Sabian. Ya. Sa, si, su, as. Sa. Si. Su. As. Ya, ingetin itu ya. Ketiga huruf itu makrotnya selalu diingat. Jangan sampai tertukar. Karena kalau kita mau ambil gampangnya itu ya sama dengan huruf yang lain dia. Jadi nggak mengikuti sifat-sifat aslinya gitu. Sa, si, su, as. Sa. Si. Su. As. Asa, isi, usu. Asa. Isi. Usu. Sa, si, su, as. Sa. Ti. Tu. At. Ya, jadi ingat setiap melafalkan huruf sa, dho, dan zal itu mesti toroful lisan kita atau ujung lidah kita harus bersentuhan, harus tergigit ya. Bukan tergigit sih, bersentuhan aja, bersentuhan dengan ujung-ujung gigi seri atas kita. Jadi ketiga huruf ini di situ tempat keluar hurufnya atau makhorijulnya. Ya, hanya tiga huruf ini aja. Jadi nggak boleh sama dengan huruf-huruf yang lain atau huruf yang lain dibikin begini nggak boleh, ya. Ya, ada Ahmad, ada Sabian, paham? Paham. Ya, jadi ingat ketiga huruf ini harus begitu cara pelafalannya, cara bacanya gitu. Ulang sekali lagi ada Ahmad. Sa, si, su, as. Sa. Si. Su. As. Begitu kira-kira. Dan huruf zal juga begitu tadi, huruf zal, dho itu sama begitu. Cuman kalau dho bedanya lebih tebal. Lebih tebal itu karena pangkal lidah harus diangkat, harus terangkat, harus merapat ke langit-langit atas kita. Jadi gitu. Ketiga huruf itu sama, cara pelafalannya sama. Ya. At, it, us. Ada Ahmad. At. It. Ut. Us ya, us. At, it, us. Ya. It. Ut. Coba ada Sabian. At, it, us. Is. Aus. Ujung lidah ya, ujung lidah tadi. At, it, us. Aus. Is. Aus. Bukan sa ya Dek Sabian, tapi sa. Ingat ujung lidah. Sa, si, tu. Sa. Ti. Tu. Kok tak, malah tak. Sa, si, tu. Sa. Si. Su. Begitu. Lebih fokus lagi. As, it, us. As. Is. As. Is. Us. Ya. Asa, isi, usu. Asa.
isi, usu. Ah, begitu. Tuh mantep tuh. Ingat, 3 huruf ini aja ya. Yang lain nggak begitu. 3 huruf ini aja. Dal, ta, dan bo. Dal, ta, dan apa tadi? Do. Ya, coba huruf apa aja tadi? Dal, ta, zo. Iya. 3 huruf itu ingat, jangan sampai tertukar, jangan sampai lupa. Itu ujung lidah menempel bersentuhan dengan gigi-gigi seri bagian atas. Cuman 3 huruf ini aja. Jadi baik dia di domah, di kasroh ataupun di fathah, itu dia harus begitu. Ya, harus begitu. Jadi kita harus mengikuti sifatnya, harus mengikuti makhrajnya gitu. Jadi nggak boleh dirubah-rubah atau salah. Soalnya nanti bahaya, dia bisa merubah arti kalau sampai tertukar atau pelafalannya seperti huruf za karena beda ya. Oke, untuk latihan makhorijul hurufnya, untuk makhorijul huruf yang berasal dari lidah atau lisan, yaitu ada berapa? Ada 18 kalau nggak salah, itu terbagi menjadi 3 kelompok ya. Ini 3 huruf ini tadi, zal, dho, dan ta itu yang terakhir ya. Jadi insya Allah nanti kalau kita dipertemukan kembali, kita beralih ke kelompok yang lain, misalnya ke kelompok rongga mulut, kelompok tenggorokan udah kemarin ya, udah tenggorokan udah halki, mau diolah halki sudah kita, ya itu nggak banyak, cuman ada 6 huruf, yang dari lidah itu 18 huruf, yang belum kita rongga hidung belum nih, mau di apa namanya, mau di ulkhoisum ya itu belum, terus apalagi dari rongga mulut juga belum ya. Jadi ada dua kelompok lagi, dua makhraj, 2 tempat lagi yang belum kita latih ya. Oke. Kita ke coba latihan di Iqra. Iqra. Halaman berapa Ustadz? Sebentar, kita cari yang huruf-huruf barusan. Coba boleh dicari huruf-huruf yang barusan kita pelajari. Halaman 20. Do. Do. Sudah? Benar Pak Ustadz. Oke, sekarang coba Ade Ahmad. Silakan. Itu dibuka dulu suaranya. Zo ata bato zo aja zo sasyo sasozo dasozo to aja sya'azo syaroso za'oto zarozo za'oso Sebentar. Ini huruf do. Tarodo. Zahodo. Tadodo. Ya. Coba. Lanjut, Ade Ahmad. Sodasya Jatozo Syatozo
abata saja dazaroza sasya to to tozo Ini do. Agak kacau nih. Agak kacau nih, Adek. Ahmad. Ini memang huruf-hurufnya ini semua ya. Ini lagi jualan ya. Do, do, a, to, ba, to, do, ha, da, sa, do, da, so, do, to, ha, da, sha, a, do, sa, ro, so, za, ho, to, sa, ro, do, za, ho, do, ta, do, so, da, sha, ja, to, sha, to, abatasa, jaha, hodasa, roza, sa, sha, sodo, tozo. Ya, gitu kira-kira. Gak apa-apa. Agak menyon-menyon sedikit, agak mau ini sedikit gak apa-apa. Namanya kita latihan ya, Teh Ahmad, Adek Sabian. Ya, nanti lama-lama benar sendiri. Ya, yang penting sering diulang-ulang. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan dan coba ikutin itunya. Memang di sini do itu seperti saya bilang tadi ini huruf tebal ya. Memang agak-agak untuk benar-benar bisa sampai ke apa namanya fasih itu memang huruf do itu termasuk huruf agak sulit. Cuman ya namanya kita belajar apapun itu ya insya Allah nanti ada manfaatnya. Silakan Adek Sabian. tozo toa zoa to Ingat tadi zo itu ingat ya di ujung lidah tebal, huruf to juga begitu to, jadi bukan to biasa to gitu bukan, tapi to zo to. Nah gitu semuanya itu huruf tebal. Cuman itu gampang ya. Jangan ke bawah tebal A-nya, tapi zo to. Nah gitu. Silakan. to ba to zo aza Ini to zohadza. Ingat Adek Sabian, do sama da itu sama-sama makhrajnya ya, cuman beda ada tebal ada tipis doang. Do di ujung lidah tadi ingat do ha kita balik lagi ke pelajaran yang lalu. Do ha da ya. Silakan. Silakan dilanjut. Sadozo dasozo tohaza sozo saroso zahoto sarozo do zahodo tadozo sodasha jatodo shatozo abatasa jaha khodaza roza sa sha so do
zo. Oke, baik. Ya, begitulah kendalanya untuk huruf-huruf yang tebal, yang tafkhim itu memang di sini yang kita baca barusan cenderung semuanya, hampir semuanya selain tafkhim tadi, dan juga ini huruf-huruf yang bersumber dari ujung lidah yang menyentuh gigi seri atas ya, di samping makhrajnya ujung lidah menyentuh gigi seri atas, dan juga lebih banyak sifatnya sifat-sifat yang tebal atau tafkhim atau mempunyai sifat isti'la yang terangkatnya pangkal lidah ya, pangkal lidah atau merapatnya pangkal lidah, itbaq namanya, dia mempunyai sifat itbaq. Jadi semuanya memang menguras tenaga untuk latihan, untuk tadrib makhrijul huruf ini ya, huruf-huruf yang tebal. Misalnya tadi to juga bukan to biasa, bukan to, tapi to harus diangkat pangkal lidahnya. To, zo, zo, a, to, ba, to, zo. Ya, coba diperhatikan lagi. Zo, a, to, ba, to, zo, ha. Nah, ini tipis. Nah, ini ha, tipis dan bersih. Do, ha, da. Da juga sama dengan do. Da, sa, do. Do juga sama, istilah juga, terangkat juga pangkal lidah kita. Sa, do. Sa, do, do. Ya, coba nanti diulang-ulang, dilatih sendiri boleh ya. Tuh, ada Ahmad, ada Sabian ya. Tuh, huruf-huruf yang barusan kita latih atau kita pelajari. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ingat lagi, latih lagi tadi ya. Insya Allah nanti di lain kesempatan ya, pertemuan mendatang kita ulang lagi juga boleh ya. Intinya kita bisanya. Jadi nggak usah cepat-cepat, nggak usah buru-buru ya. Gitu. Kadang-kadang soalnya kita juga masih untuk pengenalan huruf juga kadang-kadang masih tertukar ya, masih lupa kadang-kadang, jadi belum begitu pas gitu, apalagi ke makhrajnya. Yang penting intinya kita rajin-rajin latihan ya, rajin-rajin belajar, diulang-ulang ya. Ada Ahmad, ada Sabian. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore, mohon maaf atas segala hilaf, salah, kekurangan dan keterbatasan saya. Pada Allah kita mohon ampun. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.